Nah, Boruto sekarang itu memang benar-benar mengingat apa yang dikatakan gurunya itu saat ingin melatihnya nih. Aku tak pernah selembut ayahmu, Boruto. Ya, pada akhirnya itulah yang terjadi dengan karakter Boruto sekarang ini, teman-teman. Dia layaknya bagian Uchiha yang sangat dingin dan bengis itu karena gurunya juga berasal dari sana. Jika Naruto mengalahkan musuh kuat dengan mengajak lawan untuk berdialog nih, Boruto itu cerminan Sasuke kan? Tiba-tiba datang dan langsung menyabet dengan pedang atau menginjak muka seperti yang ia tunjukkan kepada God. Ada asumsi menarik kala itu jika keluarga Sasuke itu kental dengan tekad ninja bayangan kan. Nasib Boruto itu sepertinya juga mengadopsi hal serupa. Dia hanya ingin menjadi shinobi luar biasa seperti patokannya guru besarnya itu. Untuk Sasuke sendiri pasti melihat potensi besar pada diri Boruto sebelum hingga menjadi kayak murid pertama yang keren seperti dirinya. Pertanyaannya, jika Boruto emang sebengis itu, mestinya dalam pertempuran Konoha hancur itu kita tak bisa salahkan Kawaki 100% dong. Kerusakan itu mungkin juga salah satunya terjadi karena Boruto. Nah, di dunia ninja di mana masa kepemimpinan Shikamaru para ninja tak menggunakan ikat kepala itu, Boruto sang villain bengis itu masih tetap menggunakannya loh malahan. Nah, setelah kemunculan kemarin tak dibarengi dengan Sasuke, banyak teori nih yang berkembang di sini. Jika sebenarnya sang guru itu juga ikut dalam perjalanan Boruto datang ke desa. Lah, kok bisa nih seperti itu? Oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai murid Sasuke yang sangat bada dan bengis ini, Boruto. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Gini teman-teman, orang seperti Shisui, Itachi, dan Sasuke itu berpegang teguh pada keyakinan ninja bayangan kan. Sosok yang bisa disebut sebagai anti-hero sebenarnya sebelum Boruto. Itulah tekad api seorang Uchiha seperti mereka dengan prinsip yang terus terwariskan. Sederhananya itu adalah mereka dikenal sebagai ninja tanpa nama yang bekerja di balik layar. Mereka tak peduli reputasi maupun nama baik, tapi peran mereka begitu besar bagi suatu sistem pemerintahan. Ninja bayangan adalah sosok yang juga menjadi gambaran moto dari Anbu lama. Ya, itulah yang sekarang dimiliki Sasuke dari pendahulunya Itachi dan Shisui. Sekarang nih kebetulan juga sang murid memiliki tekad serupa. Dia benar-benar serasa pewaris dari konsep satu ini. Boruto bahkan pernah mengatakan pada Sarada seperti ini. Meskipun kakekku adalah seorang kage dan ayahku juga kage desa daun, aku sama sekali tak berminat dengan semua hal itu. Yang aku inginkan hanyalah menjadi shinobi keren seperti ayahmu Sarada, ujar Sasuke. Bukankah itu terdengar relevan? Ya, welcome to the club Boruto. Nah, sekarang nih hasilnya sudah terlihat jelas dengan chapter pertamanya Boruto 2 Blue Vortex kemarin itu kan. Kebengisan Sasuke kala itu terwariskan pada sang murid, dan siapa sangka untuk Sasuke sendiri di masa lalu dia seorang kriminal besar, ancaman desa, dan sering bertarung dengan ayah Boruto itu. Kini ia malah menjadi pelindung sekaligus guru terbaik bagi putra rivalnya sendiri. Tentu kita harusnya sudah bisa memprediksinya kan ya. Jika konsepnya dibuat seperti Sasuke, jalan ceritanya itu akan sangatlah badai dan seru. Beruntungnya Boruto adalah main karakternya nih, jadi dia akan memiliki plot twist sendiri yang berbeda dibandingkan gurunya di masa lalu, yang pada akhirnya tetap kalah dengan Naruto sebagai main karakternya. Boruto itu lebih istimewa lagi teman-teman. Karakteristik bahwa Boruto sekarang tuh 11-12 dengan Sasuke yang bengis itu tercermin dalam chapter pertamanya itu. Lihatlah ini penampilan yang terkesan serupa, sama-sama ninja buron kan. Dia memakai ikat kepala ninja milik Sasuke yang telah memberikannya kenangan lama dengan sang ayah. Tak hanya itu nih, Boruto juga tampak mengganti outfitnya beberapa lapis untuk menampilkan aura misterius lagi. Kemeja dan lengan panjang itu pun juga ditutupi oleh jubah hitam yang serupa dengan milik sang guru besar Sasuke nih. Nah, pedang Kusanagi sendiri sebagai senjata pelengkap yang bisa diandalkan Boruto untuk perjalanannya ke depan. Ini benar-benar tampilan anti-hero yang tanpa basa-basi dan gak banyak tingkah nih. Perpaduan antara ketenangan dan juga kengerian sosok villain era baru. Nah, jika kita dalami lebih lanjut lagi, perjalanan dari evolusi Boruto itu menarik loh teman-teman. Bayangkan pada suatu masa setelah melewati waktu yang panjang itu, desa Konoha telah berkembang dan berubah dengan sangat pesat. Generasi baru ninja pun tumbuh dengan pesat pula nih, dan di antara mereka Boruto Uzumaki menjadi seorang shinobi yang sangatlah menonjol. Namun ada satu cerita yang tersembunyi dalam kegelapan itu, yang berkaitan dengan perubahan tak terduga dalam diri Boruto karena pengaruh Momoshiki pula salah satunya. Dia yang semula ceria dan penuh semangat kini telah menjelma menjadi seorang shinobi yang lebih serius lagi.
Ia telah melewati banyak perjuangan dan pengorbanan untuk melindungi desanya nih. Namun perubahan dalam dirinya semakin meresahkan di sini nih. Sasuke gurunya pun yang dulu dihormati perlahan-lahan terlibat dalam situasi berat ini setelah kejadian omnipoten. Ini menarik kan teman-teman, sebagai seorang guru dan murid ini kekompakan mereka ini juga patut diapresiasi loh. Mereka itu sama-sama kriminal, sama-sama ninja buronan, dan juga sama-sama pengguna jubah warna gelap. Baik Boruto dan Sasuke pun juga pengguna kekuatan Dojutsu nih. Mereka juga pernah mengalami luka yang sama di matanya. Kita tahu seperti apa Sasuke di masa sebagai ninja buronan nih. Dia memburu kekuatan untuk lebih kuat lagi agar bisa membunuh kakaknya Uchiha Itachi. Dia juga bergabung dengan Akatsuki nih dan membentuk sekuat Hebi dan Taka. Cari masalah dengan Jinchuriki sempurna dan invasi dalam rawat Kage dan perang shinobi merupakan segelintir cara yang membuat Sasuke sebagai ninja buronan kala itu. Nah, hal serupa juga dialami Boruto nih setelah dipaksa membuat masalah dengan Kawaki. Nah, cerita Boruto juga dikarang telah melenyapkan Nanademe dan juga keluarganya kan. Nah, juga hubungannya dengan sang monster itulah dan meninggalkan desa membuatnya juga dicap sebagai ninja buronan era sekarang. Sementara Boruto jelas nih di sekitar matanya terluka karena sabetan Kawaki yang sebelumnya akan diarahkan ke Sarada. Bahkan karena kondisi inilah pada akhirnya garis cahaya Jogan itu juga akan muncul keren di sana. Nah, pada akhirnya Boruto malah dibuat mirip dengan Uchiha Sasuke. Nah, semenjak kehebohan Boruto itu kian memuncak, ada detail-detail yang memang harus dicermati dalam kisahnya. Nah, cover Boruto dalam majalah Vijamnya kala itu nih, Kishimoto Sensei seraya menampilkan kesan Boruto adalah era Sasuke badass yang dulunya sebagai main utama. Yang menarik dalam detail kecil di outfit Boruto itu mengindikasikan sesuatu pesan yang sangat besar. Sekarang ini dalam chapter pertamanya di usia 15-an tahun nih, dia terlihat serius kan, badass dan juga sudah berkembang sangat pesat. Banyak yang menanyakan soal Kuchiyose-nya juga nih, dan kami tak berpikiran selain Garaga. Hal ini didasari karena hubungan mereka di masa lalu pula. Dan sekarang sudah saatnya, momen yang sangat pas Boruto akan mengenalkan time skip pada kita bahwa Garaga itu memang ditakdirkan dengan Boruto sendiri. Bahkan sebagai bentuk validasinya kenapa Boruto pun juga dekat dengan para ular itu nih. Kala itu ketika pelatihan tim 7 dan para sensei lainnya, Boruto yang terjebur itu tiba-tiba muncul lagi dengan sosok ular hitam dan ia berada di kepalanya. Itu sudah mengindikasikan jika secara nggak langsung nih dibandingkan kata Boruto itu lebih dekat dengan para ular. Salah satunya tentu hubungannya dengan Garaga. Kehadiran Garaga kala itu memang menjadi kejutan menarik karena kita tahu nih, tubuhnya yang besar itu menyimpan kekuatan yang mengerikan pula. Garaga sendiri semua menjadi Kuchiyose dari Boruto setelah ia mengetahui tekad shinobi ini. Yang menarik dari Garaga selain warnanya, ukuran ularnya juga terbilang sangatlah besar loh. Di antara kesamaan dengan Boruto ada dua hal yang mendasari kemiripan mereka. Pertama soal keras kepala yang mirip, kedua soal gurisan di mata kanan yang sama. Itulah Garaga. Di era time skip segalanya berubah. Penantian dan orang-orang baru sudah menanti dalam kisah Boruto sendiri nih. Dan sang pusana Uzumaki dari mata biru itu benar-benar akan mengalami masa di mana ia sebelumnya tak pernah membayangkan akan sekompleks ini. Tetapi nih, jika terhubung dengan Sasuke maupun Orochimaru, sesulit apapun masalah harusnya mereka bisa melalui dan ada jalan keluarnya. Dan ingatkan sampai saat ini bahwa Sasuke itu juga berhubungan dengan ular Ryuchido kan, salah satunya adalah Auda. Nah, setelah dia Boruto muncul pertama kali dalam manganya Two Blue Vortex kemarin itu nih, kita pasti bertanya-tanya lagi deh, kemana perginya sang guru itu? Kenapa dia bisa-bisanya membiarkan murid semata wayangnya itu datang seorang diri ke desa? Ya, ternyata teman-teman, beragam spekulasi itu muncul. Kita sendiri tetap konsisten bilang sampai saat ini Sasuke itu masih hidup seperti pembahasan kita kemarin. Bahkan jika teori liarnya saja bisa saja Sasuke itu melakukan konsep Kawarimi no Jutsu loh. Ingat kan, kemiripan Boruto juga sama-sama menggunakan Kusanagi. Ya, Kusanagi itulah yang dianggap perwujudan dari Sasuke sekarang ini yang dibawa Boruto kembali ke desa. Artinya Sasuke itu bisa aja berubah mode ke Kusanagi Boruto itu loh. Apakah itu mungkin? Ya jelas ini bisa aja. Karena Sasuke pun juga pernah mengubah Boruto menjadi pedangnya itu ketika menghadapi Ishiki. Itulah kenapa Ishiki pun kaget kenapa katana itu tak bisa dikecilkan dengan Daikokuten dan ataupun Sukuna Hikona. Jelas itu ada sosok manusia dan menyerangnya lalu membuang ke dimensi lain. Nah, kita tahu dalam Sasuke Retsuden pun juga diperlihatkan bahwa Sasuke itu juga pernah menyusup dengan Sakura melalui tongkat tersebut. Dia merubah dirinya ke sebuah benda itu dengan sebuah trik pengalihan untuk melancarkan strateginya. Sebagai dua ninja yang sama-sama bengis nih, kedatangan Boruto yang langsung menginjak wajah Code itu bisa saja terjadi ketika Sasuke muncul dadakan dari katana itu langsung menyerang seseorang, entah itu Code atau bahkan Kawaki sendiri dari jarak dekat. Jika dalam bab pertamanya saja Sasuke juga pernah menodongkan katana itu pada Kawaki nih. Lalu bagaimana nih dengan bab kedua ini ketika plot twist kemunculannya itu? Karena selain asumsi ini, Sasuke ini juga diizukan menemui sang guru besarnya Orochimaru di markasnya sana. Nah, ini menarik untuk dinantikan di mana kebenaran dari semua ini. Yang jelas sekarang dengan kemunculan sang murid yang dadakan seperti itu di Konoha sendiri memang serasa dejavu bagaimana tingkat kriminal Sasuke yang akhirnya merekat dan terwariskan pada diri sang murid Uzumaki Boruto.
Gimana pendapat kalian tentang semua hal ini? Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai sang murid Sasuke yang sangat badai dan bengis ini, Uzumaki Boruto. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.